Nanti biasanya nyusul-nyusul. Iya, udah 10 sama Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan atas izin Allah pula malam ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Robuan bersama Ustadz Sam. Eh, Selawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Eh, Terima kasih Ustadz bisa membersamai kami kembali eh, dalam acara kajian rutin ini dan juga tentunya teman-teman semua yang juga istiqomah untuk terus hadir dalam eh, apa kajian Rabuan ini. Baik, hari ini momennya karena besok peringatan Isra Mi'raj Ustadz ya. Jadi Ya, lebih tema di kajian Islam tematik ini tentang Isra Mi'raj. Baik, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwanur rahimakumullah, pada malam hari ini sengaja sesuai dengan momennya, jadi saya menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Jadi walaupun saya yakin ya teman-teman semua sudah sangat paham, tapi mengingat kembali saja. Setelah minggu lalu kita membahas tentang urgensi sholat lima waktu, di mana sholat lima waktu adalah satu-satunya syariat yang Allah turunkan langsung, tidak melalui Jibril. Jadi syariat yang lain itu Allah eh, apa syariat itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi khusus sholat itu tidak melalui perantara, tidak melalui Jibril, tetapi langsung Rasulullah SAW dipanggil, langsung dipanggil menghadap Allah dan kemudian diperintahkan. Dan bagaimana prosesnya itu terjadi ketika Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Isra Mi'raj itu didasari dari surat Al-Isra ayat 1. Ini dalilnya ya, dalilnya atau bagaimana Allah menyampaikan kejadian tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau kita terjemahan perkataannya, jadi ini karena seringkali orang tidak paham bahasa yang digunakan Al-Quran, sehingga kemudian sering menafsirkan, mentakwilkan, bukan menafsirkan yang keliru. Jadi subhana ini maha suci. Kata subhana itu hanya untuk Allah. Jadi subhan itu diidofahkan dengan Allah, atau namanya badal dari lafaz Allah. Jadi badal lafaz Allah itu artinya Allah sebagai apa gitu, sebagai misal Rabbul Alamin, sebagai Rabban Nas dan seterusnya. Jadi kata Subhan Maha Suci. Sehingga kalau seandainya ada manusia namanya Subhan itu mesti diganti, karena itu tidak diperbolehkan. Jadi karena nama Subhan itu hanya untuk Allah saja. Diidofahkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena artinya Maha Suci. Nah, ketika Al-Quran menggunakan tasbih,
artinya menutup setiap sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Jadi eh, Allah menggunakan menggunakan nama Subhan, Subhan Maha Suci, ya, atau sifatnya dengan Maha Suci itu ketika ada negatif atau sesuatu yang tidak sepantasnya dikaitkan dengan Allah. Seperti misalnya ketika orang-orang Quraisy mensifati Allah sebagaimana manusia atau mensifati Allah yang punya anak perempuan, yaitu malaikat. Malaikat dianggap anak perempuan, sementara anak laki-laki itu dianggap sebagai kemuliaan dan itu anaknya anak-anak manusia gitu. Jadi dan seperti itu kemudian Allah menggunakan lafaz subhan, maha atau subhanallah, maha suci. Misalnya subhanallah amma yasifun. Jadi kata subhan menunjukkan bahwa yang dibicarakan di sini adalah Allah. Jadi maha suci alladzi zat yang asra bi abdihi. Asra itu fi'il madi artinya memperjalankan. Jadi ini butuh objeknya. Objeknya abdi. Karena asal berjalan tadi perjalanan memperjalankan, maka kemudian abdi ini adalah sebagai objeknya. Jadi yang memperjalankannya atau subjeknya adalah Allah Maha Suci, Zat yang telah memperjalankan bi abdihi, dengan hambanya. Nah, kata abdun itu menunjukkan bahwa manusia secara utuh. Karena kalau hanya jiwanya, ya, jiwanya ada binafsihi. Ya. Seperti Rasulullah sering kali mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biadi. Dan demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad dari tangannya. Jadi kata nafsu. Tapi di sini menggunakan abdun, artinya raganya, jiwanya, dan nyawanya. Artinya Rasulullah secara utuh, ya, bahwa dalam keadaan terjaga, utuh, ya, jiwa raganya, ya, dan nyawanya, artinya dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar, itu yang diperjalankan. Jadi ini menafikan tentang orang mentakwilkan bahwa Rasulullah seperti mimpi dan seterusnya hanya jiwanya. Sehingga tidak ada seakan-akan ini tidak ada bukan istimewa atau tidak bukan mukjizat gitu ya. Karena kalau mimpi semua orang bisa mimpi gitu. Karena hanya jiwanya yang melaluinya itu hanya jiwanya. Sedangkan raganya ada sedang tidur biasanya. Nah, sementara ini Allah menegaskan bi abdihi dengan hambanya. Jadi Rasulullah diperjalankan Isra dan Mi'raj itu eh, dalam keadaan sadar. Jadi seluruh utuh ya, jiwa raga dan nyawanya dan dalam keadaan terjaga. Lailan pada suatu malam dan lailan ini ada yang menafsirkan masa kegelapan. Jadi lailan itu satu malam. Kapan malam itu dimulai? Malam itu ketika tenggelamnya lembayung merah. Jadi ketika waktu Isya. Jadi dari mulai waktu Isya sampai terbit fajar. Jadi itu malam. Jadi Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj itu dari mulai setelah sholat Isya sampai menjelang terbit fajar. Nah, kemudian minal Masjidil Haram itu artinya dari mulainya dari Al Masjidil Haram yaitu yang ada di Mekah ila al Masjidil Aqsa sampai jadi sampai ke al Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kemudian Allah mensifati Masjid Aqsa itu alladzi barokna haulahu. Jadi Masjid Aqsa itu adalah masjid yang Allah yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, ada yang kemudian menyatakan bagaimana mungkin Masjid Aqsa diberkahi sementara terjadi peperangan, terjadi bahkan sekarang itu genosida di situ dan seterusnya. Tentunya kita harus memahami apa ini makna barokna, makna berkah. Kita sudah pernah membahas tentang berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair atau kebaikan yang abadi. Kebaikan yang abadi adalah kebaikan di dunia, lanjut dalam barzah dan kebaikan di akhirat yang khalidna fi abada. Tentunya kita tidak memungkiri bahwa di negeri Palestina adalah negerinya para syuhada. Dan syuhada itu adalah orang-orang yang hidupnya diberkahi. Kenapa? Karena mereka dijamin masuk surga tanpa hisab, bigor hisab. Dan orang yang diberkahi hidupnya adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang abadi, yaitu di dalam surga kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita misalnya merefer kepada definisi barokah, berkah,
Maka memang di sekeliling Masjid Aqsa itulah negeri para syuhada, ya. Negeri para syuhada, negeri orang-orang yang mencintai Allah lebih dari mencintai segalanya terkait dengan dunia. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan. Jadi dari dulu semenjak dibebaskan oleh Umar bin Khattab, ya, Palestina itu, kemudian ada perjanjian Umayyah di situ, dan sampai detik ini negeri itu adalah negeri yang Allah berkahi. Tentunya sejak ketika diturunkan para nabi dan rasul, ya. Kalau kita cerita dalam sejarah bahwa di Palestina itu negeri yang Allah turunkan eh, apa para nabi, yaitu ketika para nabi itu diutus oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Sebagaimana Rasul mengatakan, kanat Banu Israil tasusumul anbiya, ulama halakan nabiyun khalafaun nabiyun. Dulu Bani Israel itu urusan negaranya, urusan urusan rakyatnya itu diatur oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, diganti dengan nabi lain. Jadi keturunan Ibrahim yang namanya Ishak, kemudian Ishak punya anak lagi namanya Yakub. Nah, anak keturunan Yakub itu disebut Bani Israel. Itu dipimpin oleh para nabi, pergantian. Dan itu wilayahnya di sekitar Yerusalem, di sekitar Palestina. Jadi kalau kita cerita sejarah sebelum Islam turun atau sesudah Islam turun, kemudian setelah Islam diterapkan, maka betul-betul Masjid Aqsa itu adalah sekeliling Masjid Aqsa adalah wilayah yang diberkahi, yang Allah berikan kebaikan dunia, kebaikan alam barzah dan kebaikan akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, jadi bukan definisi kebaikan versi manusia, yaitu berupa harta kekayaan, kemerdekaan, kemudian bisa berpoya-poya dan seterusnya. Memang beda ya kata kata ziyad khair itu menurut definisi Al-Qur'an dan Al-Hadis, al-khair di mana ya atau berkah yang ziyadul khair itu yang apa tidak hanya di dunia, tapi kebaikan yang menembus sampai akhirat yang kekal selama-lamanya. Nah, kemudian Allah di dalam ayat ini menggunakan kata li. Li di sini li nuriyahu, li artinya lam ta'lil untuk agar supaya itu tujuan. Jadi memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tujuannya adalah li nuriyahu agar kami Allah memperlihatkan kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad min ayatina. Minnya litabid sebagian. Ya, ayat ini artinya tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kalau kita membaca tentang kisah perjalanan Isra-nya Rasul dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dan bagaimana Mi'rajnya Rasul dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha itu luar biasa. Dan sehingga kemudian Rasulullah SAW setelah pulang atau setelah Isra Mi'raj itu menyatakan, andaikan kalian tahu seperti apa yang pernah aku lihat, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi Rasulullah itu kepada Rasulullah itu diperlihatkan bukan hanya kebesaran ciptaan Allah terkait dengan alam semesta, ya, bagaimana planet-planet dilalui oleh beliau ketika Mi'raj ya, dari langit pertama sampai ke langit ketujuh dan kita juga tidak tahu langit pertama itu bahasan sampai mana dan begitu hebatnya alam semesta ini yang Allah ciptakan. Kemudian bagaimana Rasulullah juga diperlihatkan tentang kehidupan sesudah dunia atau ketika dunia ini hancur, kemudian setelah kiamat. Jadi tentang penghuni surga dan penghuni neraka itu diperlihatkan ketika Isra Mi'raj ini. Sehingga kemudian pemahaman linuriyahu min ayatina ini betul-betul memang tujuannya untuk menguatkan eh, apa eh, apa keimanan Rasulullah dan memberikan motivasi atau spiritual ya, motivation gitu kalau sekarang ini, motivasi spiritual yang luar biasa. Sehingga bagi Rasul itu sesuatu kejadian atau ending itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Jadi akan seperti apa ya, termasuk umatnya ini akan ada di mana dan bagaimana atau ada di antara umatnya yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka kemudian nanti diangkat lagi dan seterusnya, itu kejadian-kejadian itu diperlihatkan semua sehingga bagi Rasulullah SAW ketika mengemban risalah Islam ini memang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu sebagai hikmah dari diperlihatkannya oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, ya maha mendengar lagi maha melihat.
Jadi Maha melihat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj, jadi Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah yang melakukannya adalah Allah, bukan Rasulullah. Jadi kalau menggunakan logika kan nggak mungkin manusia bisa naik ke Sidratul Muntaha, atau nggak mungkin perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kemudian dalam satu semalam. Dulu belum ada apa pesawat dan seterusnya. Itu main-main logika yang tidak memposisikan atau seperti hanya memposisikan bahwa Rasulullah SAW itu jalan sendiri. Padahal di sini adalah Allah. Dan ketika Allah yang berkehendak, maka ida aroda syai'an ayakul lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, jadilah gitu. Ya apalagi ini memperjalankan seorang hamba yang dalam kendali Allah, dalam kuasa Allah. Jadi jangankan cuma semalam, ya sekejap mata pun bisa gitu kalau Allah yang melakukannya. Ya. Sehingga ayat ini harusnya ditegaskan bahwa Rasulullah itu diperjalankan. Jadi bukan berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Ya, tentunya dengan apa perangkatnya, termasuk bagaimana Allah mengutus Jibril menemani baginda Rasul ketika Isra Mi'raj, kemudian menyertakan kendaraannya Buraq dan seterusnya. Yang itu semua adalah hal yang tidak biasa atau di luar kemampuan manusia, artinya sehingga disebut mukjizat. Termasuk Buraq itu seperti apa, kendaraan seperti apa, binatang seperti apa dan seterusnya itu tidak boleh divisualisasikan atau diwujudkan seperti makhluk yang zahir, ya. Ya, sebagaimana ada kalau di daerah saya dulu, ya, di kampung saya itu ada nanggap burok gitu ya. Nah, burok itu tubuhnya tubuh kuda, wajahnya wajah perempuan cantik gitu ya. Dan itu dari orang-orang Israeliat. Jadi untuk mengolok-olok Rasul. Jadi seakan-akan Rasul itu senang perempuan gitu ya. Jadi ini padahal nggak boleh. Ya, dalam Islam nggak boleh memvisualisasikan sesuatu yang goib, apalagi itu punya niat buruk ya untuk bernegatif ya kepada Rasulullah. Jadi buruk itu sesuatu binatang yang memang hanya Allah siapkan untuk menjadi kendaraan Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tidak ada yang semisal binatang seperti itu. Nah, kemudian para ulama mendefinisikan Isra itu adalah huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu adalah bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Sedangkan Mi'rajnya itu adalah wa su'udun Nabi sallallahu ilal alamil al-ulwi wa fihi furidat as-shalawatul khamsi. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Jadi kalau di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu Isra-nya, Isra-nya. Sedangkan Mi'rajnya ini kita dapat penjelasan keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau Isra itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan darat gitu ya, yaitu jaraknya 1.250 kilometer. Jadi jaraknya 1.250 kilometer. Jadi tentunya sangat jauh ya. Eh, yang pada saat itu tidak ada satupun kendaraan yang bisa punya kecepatan seperti itu. Jadi dalam satu malam, ya. Apalagi ini satu malam bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi PP-nya Masjidil Haram Masjidil Aqsa juga bagaimana naik yaitu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Jadi langit ketujuh. Nah, dalam hadis Sahih diceritakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke 7 lapis langit. Nah, ini termasuk gaib bagi kita karena ilmu pengetahuan manusia sampai sekarang tidak tahu batasan langit ini. Jadi langit pertama, kedua sampai ketujuh itu nggak tahu. Dan dikisahkan ketika sebelum beliau Mi'raj, beliau sholat di Masjid Aqsa mengimami para nabi. Nah, ini juga tidak bisa pakai logika karena para nabi sudah meninggal. Ya, apakah kemudian di Masjidil Aqsa itu para nabi itu hanya jiwanya atau
raganya, jiwa raganya, jadi utuh hidup gitu ya. Ini juga yang tidak bisa kemudian kita pakai logika-logika. Namanya juga mukjizat. Bagi Allah sangat mudah. Jangankan kemudian mewujudkan kembali para nabi yang memang pernah hidup gitu ya, menciptakan dari yang tidak ada pun ya seperti menciptakan Nabi Adam, itu Allah berkuasa, Allah bisa. Sehingga yang seperti itu kita batasi pembahasan apa dari akal pikiran kita itu pada sesuatu yang itu karena kehendak Allah, iroda Allah. Jadi Rasulullah mengimami para nabi di Masjid Aqsa, kemudian setelah itu kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya melalui lewat langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kemudian masuk ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat dengan Nabi Idris, yang apa kemudian kelima ya dengan Nabi Harun, yang keenam dengan Nabi Musa, dan yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Dan bagaimana Rasulullah bolak-balik dari langit ketujuh masuk ke langit keenam, turun kemudian bertemu dengan Nabi Musa karena eh, Nabi Musa apa nanya terus ya ketika Rasulullah SAW diberikan tugas 50 waktu sholat. Kemudian ya, nanti ada hadisnya ya, hadis sahih. Kemudian Nabi Musa mengatakan kalau 50 waktu sholat ya, jangankan umat Nabi Muhammad ya, umatku saja yang kuat-kuat tuh nggak sanggup. Kemudian akhirnya kemudian balik lagi ya, kemudian jadi 45, kemudian bulak-balik sampai jadi 5. Ketika 5 waktu pun kemudian Nabi Musa minta suruh dikurangi. Tapi kata Rasul, aku malu. Jadi hanya sampai batas 5 waktu. Tetapi nilainya ya, jadi nilainya sama dengan 50. Karena setiap kebaikan bagi umat Muhammad, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau melaksanakan 5 waktu sholat, itu sama dengan melaksanakan 50 waktu sholat. Itu luar biasanya. Itu apa kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi tetap nilainya itu tidak dikurangi walaupun perbuatannya atau apa bebannya dikurangi. Jadi tinggal sepersepuluhnya, tinggal 5 rakaat, 5 waktu saja. Ya, tinggal 5 waktu saja dari 50 waktu. Ini ilustrasinya Isra Mi'raj dan itu dilakukan oleh Rasul apa disertai oleh Jibril, kemudian punya kendaraannya buruk ya. Dan ini bagian dari mukjizat. Nah, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menceritakan kejadian ini, misalnya tentang bagaimana beliau didatangi oleh 2 malaikat. Bahwa saat itu kata Rasul, aku sedang ada di si Ka'bah antara tidur dan bangun tadinya. Jadi apa mau tidur gitu ya, setengah lagi ngantuk gitu ya. Ternyata beliau didatangi oleh 2 laki-laki itu ternyata malaikat. Kemudian eh, keduanya itu membawa bejana dari emas dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ya ini juga hal-hal yang gaib ya. Kemudian dibelah dada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibersihkan isi perutnya termasuk hatinya ya dengan air zam-zam, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Ini juga tentunya hal yang gaib ya, yang gaib. Kemudian dibawakan kepada binatang yang berwarna putih. Ya, dia lebih kecil dari bigol dan lebih besar dari keledai dan dinamakan dengan buraq. Nah, ini juga kendaraan itu khusus ya, hanya Allah ciptakan untuk kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika Isra saja. Kemudian dia meletakkan langkahnya itu sejauh mata memandang. Maksudnya buruknya ini itu ketika eh, lompat itu apa sejauh mata memandang. Jadi kecepatannya seperti apa. Kemudian lalu aku pergi beserta Jibril. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj disertai ya oleh malaikat Jibril. Nah, naik ke langit ketujuh dan di Sidratul Muntaha mendapat tugas 5 waktu. Dan di akhir pembicaraan dengan Nabi Musa ini dalam hadis riwayat Bukhari, ya wahia khomsuna la yubadalul qaulu ladaya. Qala Rasulullah SAW faraja'tu ila Musa faqala raji rabbaka fakultu istahyaitu min rabbi. Kata beliau 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tidak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa. Ia menyarankan, kembalilah menemui Robmu. Aku jawab, kata Rasulullah, aku malu kepada Robku. Jadi sudah bolak-balik dari 50 sampai jadi
turun lima ya sampai jadi lima. Maka dari itu sholat lima waktu itu luar biasa yang kita bahas minggu lalu. Satu-satunya syariat yang langsung Rasulullah SAW dipanggil. Dan karena Rasul masih hidup, beliau tidak akan mampu memandang zat Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah, kemudian beliau sujud, tidak mampu untuk bangun. Sebagaimana kejadian pada Nabi Musa alaihissalam, baru melihat cahaya saja, kemudian Nabi Musa pingsan, ya tidak sadarkan diri. Jadi saking keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Rasulullah SAW, ini sebentar lagi kita puasa di so'imin farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka dan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jadi nanti kalau sudah meninggal umat Muhammad itu akan melihat zat Allah. Jadi zat dari yang asma'nya, yang namanya senantiasa disebut, di mana kita bergantung kepadanya, ya, yang maha mulia, yang maha rahim, maha rahman dan seterusnya, yang punya asmaul husna ya, itu kemudian nanti akan berjumpa ya bagi para penghuni surga. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan itu puncak kebahagiaan penghuni surga ada ketika berjumpa dengan Allah. Ya, yang kata Rasul seperti kalian melihat bulan purnama. Kalau masih hidup di dunia nggak mungkin bisa melihat zat Allah. Jangankan melihat zatnya, baru melihat cahaya saja Nabi Musa alaihissalam pingsan. Rasulullah SAW ketika dipanggil di Sidratul Muntaha beliau tersungkur sujud, tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hadis lengkapnya terkait dengan bolak-baliknya Rasulullah SAW. Ya. Ya, saya sertakan tapi tidak akan saya baca. Intinya bahwa Rasulullah SAW eh, ketika di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa juga banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dan itu bagian dari mukjizat sehingga kemudian Rasulullah banyak diberitahukan atau diperlihatkan hal-hal yang gaib yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Jadi gaib yang belum terjadi atau yang sudah terjadi. Itu di antaranya misalnya tanda-tanda bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang ada di luar angkasa. Itu luar biasa. Pada saat itu ilmu tentang tentang bulan, bintang, matahari dan seterusnya itu sangat terbatas. Sehingga ketika tentang ru'yat hilal pun kemudian mereka tidak tahu bahwa pada saat itu ilmu pengetahuan belum belum nyampe bahwa bulan itu memang satu bulan itu terbit dimanapun itu untuk bumi secara keseluruhan. Jadi bukan ada bulan beberapa beberapa buah bulan untuk bumi gitu. Kemudian mereka juga belum tahu pada situ bumi itu bulat. Kemudian bulan dan bumi itu berputar dan kemudian mengitari matahari. Itu belum ada. Dan kemudian Rasulullah SAW itu diangkat dan melihat melihat bagaimana kecilnya bumi. Artinya kecilnya manusia. Kemudian bagaimana maha besarnya Allah. Sehingga ketika mengatakan Allahu Akbar, bagi beliau itu sesuatu hal yang sudah dijangkau tentang kebesaran Allah yang luar biasa. Karena begitu melihat bumi yang katanya besar pun nggak ada apa-apanya. Begitu melihat lagi tentang planet, matahari, dan ternyata ada yang lebih besar lagi dan seterusnya itu diperlihatkan semua. Ya, dan ketika kemudian kita baru melihat filmnya saja ya, walaupun nggak tahu itu benar atau tidak gitu ya, atau ini hanya ilustrasi, itu luar biasa. Ternyata bumi yang dianggap begitu besar, begitu luas, ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan matahari atau dibandingkan dengan kemudian gugus yang lain ya, yang jauh lebih besar dari itu. Dan itu Rasulullah SAW melihat, jadi menyaksikan. Kemudian juga bertemu dengan para nabi sebelumnya ya di Masjid Aqsa. Kemudian beliau sholat mengimami. Kemudian beliau dalam setiap lapisan langit kemudian bertemu dengan para nabi. Itu juga suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga Rasulullah menceritakan bagaimana wajah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya itu karena sudah berjumpa gitu. Ya. Sehingga ya dan pasti Rasulullah SAW itu benar menyampaikannya karena beliau adalah orang yang dapat gelar as-siddiq
yang apa, yang tablik, yang asidik, yang benar, yang jujur. Ya, jadi nggak mungkin berbohong. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat wujud asli Jibril. Wujud asli Jibril. Jadi di dalam surat An-Najm itu diceritakan tentang bentuk asli atau wujud asli dari malaikat Jibril. Jadi dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhan yang paling besar. Jadi itu satu malaikat. Padahal Allah punya tentaranya malaikat yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Jadi makanya kalau kita butuh bantuan, mintalah kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan tentaranya berupa malaikat. Jangan minta kepada jin, karena jin tidak punya kekuatan, jin tidak punya kemampuan. Jadi ya, kita minta kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan bala bantuan berupa malaikat. Termasuk minta perlindungan, kalau mau tidur, nanti Allah menurunkan malaikat melindungi hambanya yang minta minta bantuan, minta perlindungan pada Allah. Jadi ada tentara-tentara Allah yang siap, yang mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian beberapa contoh balasan perbuatan manusia yang Allah perlihatkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi misalnya Rasulullah melihat orang-orang yang gemar bersedekah. Ya, di mana pada situ ada orang yang panen hasil tanamannya dan melimpah ruah dan ketika sudah selesai panen, sudah di belakangnya sudah siap panen lagi dan seterusnya. Jadi itu hasilnya terus gitu ya. Jadi ada orang bertani tapi yang dikerjakan adalah panen terus. Jadi tidak pernah nanam lagi gitu ya. Ketika kemudian Rasul nanya, ya Jibril ini orang seperti apa? Ini kok tidak nanam, kok tinggal panen saja? Kata beliau, kata Jibril, itulah di antara umatmu yang gemar bersedekah. Jadi sekarang dia, ya setelah dia meninggal, tinggal memanen hasilnya. Jadi karena mereka bercocok tanamnya sudah di dunia. Jadi ketika mereka bersedekah di dunia, maka nanti panennya ya setelah mereka meninggal, mulai dari alam barzah sampai kemudian di akhirat. Ya. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita bahwa benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya ibna Adam malaka min malika illa ma'akal tafa'afnaita wa malabis tafa'ablaita wa mata sodak tafa'abkaita. Kata Rasulullah, wahai anak Adam, tidak ada dari apa yang kau miliki itu menjadi rizkimu. Kecuali apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang kau pakai jadi sampah, dan apa yang kau sedekahkan itu yang kekal. Jadi yang kekal yang nanti akan menjadi bekal di alam barzah dan bekal di akhirat. Kemudian ada orang yang bagaimana orang yang berpegang teguh pada agamanya. Jadi betul-betul apa dia dapat perlindungan dari Allah ya sehingga tidak tergelincir ya. Jadi diperlihatkan orang-orang yang sedang meniti Siratal Mustaqim, kemudian dibedakan antara orang yang istiqomah dalam agamanya, dia kemudian lambai lulus sampai kemudian nyebrang masuk ke surga. Sementara orang yang tergoda oleh dunia dan seisinya ini kemudian berjatuhan di tengah jalan ketika meniti Siratal Mustaqim berjatuhan dan di bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi Siratal Mustaqim itu menurut riwayat itu lebih tipis dari rambut di belah tujuh dan lebih tajam daripada silet. Dan seperti apa sulit untuk dibayangkan. Dan itu adalah ujian bagi orang apakah dia akan sampai ke surga ya atau tidak itu tergantung istiqomahnya. Maka dari itu penting kita apa berbuat istiqomah. Dalam kita kalau kita sudah melaksanakan kebaikan, kita istiqomah itu. Sehingga mudah-mudahan istiqomah itulah yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya, karena kita konsisten ya, tidak terganggu, tidak terprovokasi oleh di sekitar kita untuk meninggalkan kebaikan. Kemudian orang yang malas sholat fardu ini termasuk juga bagian ini diperlihatkan. Jadi yang sudah kita bahas minggu lalu, orang-orang yang penduduk neraka Sakor itu kemudian ditanya, kenapa engkau masuk neraka Sakor? Kemudian mereka mengatakan kami orang-orang yang dulu di dunia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi apa menjadi penghuni neraka khusus ya, khusus untuk tempat orang-orang yang tidak sholat. Atau orang yang tidak mau sedekah, orang yang digambarkan sedang memakan
pohon berduri ya, kemudian tumbuhan yang pahit atau batu yang panas, atau sedang meminum air yang apa yang sangat panas yang mendidih atau nanah dan seterusnya. Itu berbagai macam gambaran konsekuensi balasan dari apa yang dikerjakan di dunia dan kemudian balasannya di akhirat itu apa diperlihatkan pada Rasulullah SAW. Mana orang-orang yang melakukan zina, orang yang merampok, orang yang makan riba, orang yang rakus akan jabatan itu juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi orang yang zalim dengan kekuasaannya dan seterusnya itu semuanya akan apa oleh Allah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Atau orang yang apa orang yang cuma bisa nyampaikan ya tetapi dia tidak mengerjakan ya, yang cuma ngomong doang gitu ya, atau istilah sekarang omon-omon ya, tidak ada aksinya gitu. Ya, itu juga ada punya konsekuensi. Atau pengumpat, provokator dan seterusnya. Jadi intinya ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj itu eh, berbagai macam tanda kekuasaan Allah Allah perlihatkan dan itu semakin memperkuat keimanan beliau dan setelah pulang dari Isra Mi'raj Rasulullah SAW menghabiskan waktu hidupnya itu untuk menyampaikan risalah ini. Jadi beliau tidak menyibukkan diri dengan dunia. Ya, walaupun beliau bisa kalau seandainya ingin jadi kaya sangat memungkinkan karena Rasulullah SAW diberi hak untuk mengelolaan angfal. Angfal itu ghanimah, rampasan perang. Ketika orang-orang bertanya, Yas'aluna kanil angfal, Allah menyuruh kepada Rasulullah kulil anfal lillahi wa rasul. Katakanlah ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah itu mendapatkan hak humus. Humus itu seperlima atau 20%. Jadi setiap perampasan perang bagi Rasul itu 20%. Itu hak beliau. Tapi beliau tidak pernah menggunakan 20% itu untuk kehidupan diri dan keluarganya. Bahkan beliau kemudian dibalikan lagi kepada umatnya untuk memperkuat ya apa akidah umatnya untuk apa untuk menyebarkan ajaran agamanya jadi menjadi bekal untuk kemudian modal jihad berikutnya pada berikutnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika setelah lepas Isra Mi'raj ini kemudian Rasulullah SAW apa berhijrah setelah itu kemudian di sanalah kemudian Rasulullah SAW mendapat kemenangan sehingga turun surat An-Nasr. Ketika turun surat An-Nasr, alam nasrah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa ini sudah selesai ya Rasulullah karena Rasulullah sudah mendapatkan kemenangan, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, ya ya sudah, baik tugas beliau sudah selesai sehingga ketika setelah turun ayat ini surat ini Rasulullah SAW kemudian meninggal dunia. Jadi wafat meninggalkan dunia. Dan misinya sudah disampaikan. Agamanya sudah sempurna, kemudian contoh-contohnya sudah lengkap, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinannya dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, oleh para khalifah pengganti beliau ngurusin negara, ya kemudian ilmunya diwariskan kepada para ulama dan kemudian eh, diikuti ya diikuti oleh umatnya dari mulai apa wilayah dulu ya wilayah Maghrib itu dianggap paling barat ya Maroko atau Maghrib. Tapi sebenarnya ini rahmatan lil alamin berarti seluruh permukaan dunia ini bumi ini dan itu sampai sekarang alhamdulillah ya ternyata umat Muhammad itu bukan berkurang setiap ini malah terus bertambah sampai pada posisi nanti liyudhhirahu ala dini kulli akan mengalahkan seluruh agama. Jadi dunia ini akan diatur oleh Islam. Kapan itu? Walau alam. Yang jelas itu bisyarah, kabar berita gembira dari Allah yang belum terwujud. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat lil alam. Untuk rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan beruntung kita ternyata Allah anugerahkan nikmat iman Islam dan kita dari keturunan yang Muslim yang insya Allah kita juga beriman sebagaimana imannya para generasi sebelumnya, iman para sahabat.
Dan kita meyakini tentang Isra Mi'raj itu sebagaimana meyakininya dulu generasi-generasi awal ya para sahabat. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Usia beliau pada situ sudah 51 tahun. Dan pada saat itu beliau sedang dirundung kesedihan karena wafat Siti Khadijah, kemudian wafat juga paman beliau Abu Thalib yang melindungi itu. Ya, kemudian setelah eh, eh, meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, eh, orang-orang Quraisy semakin berani kepada Rasulullah, dan kemudian puncaknya adalah Rasulullah SAW berhijrah pada tahun ke-12 kenabian, ya usia beliau 52 tahun, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan selama di Madinah selama 10 tahun, beliau kemudian membangun kekuatan yang luar biasa sehingga kemudian Islam menyebar ketika Rasulullah wafat, itu seluruh Jaziratul Arab ya, bahkan sampai ke perbatasan Romawi sudah masuk Islam atau sudah sampai Islam ke sana, kemudian ke perbatasan Persia dan wilayah Yaman itu masuk Islam tanpa peperangan dan sampai menyeberang ke benua Afrika, menyeberang Laut Merah, ya, yaitu ke Yathrib, bukan ke Yathrib, ke ke yang sekarang Ethiopia ya. Jadi sampai kemudian ke Mesir, sampai ke Maghrib, yaitu ke Maroko. Jadi kalau di peta itu di Afrika Utara itu masuk Islam. Kemudian dilanjutkan perjuangannya oleh Khulafaur Rasyidin dan sampai sekarang, alhamdulillah. Kemudian bagi Rasulullah SAW, Isra Mi'raj itu semakin memperkokoh keimanan beliau kepada kekuasaan Allah ya, setelah melihat berbagai bentuk tanda kebesaran dan keagungannya dan apa sih yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi ujian atas keimanan mereka sehingga akan terlihat orang-orang yang benar-benar beriman seperti Abu Bakar, makanya diberi gelar As-Siddiq karena begitu Rasulullah menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, kemudian Abu Bakar mengatakan lebih dari itu pun aku yakin. Aku yakin karena apa yang kau jalani itu adalah kebenaran. Dan sementara bagi orang yang imannya kemudian ini menjadi ada sebagian yang murtad. Dan sampai sekarang juga ada yang masih meragukan ya. Itu kan memang kaitannya dengan keimanan seseorang. Kemudian sholat 5 waktu yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad SAW dalam proses mi'rajnya Rasul menunjukkan kewajiban syarat yang paling utama. Yang kita sudah bahas minggu lalu bahwa memang begitu istimewanya sholat 5 waktu bagi seorang Muslim. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu dia kategorikan orang yang dianggap tidak memiliki keimanan atau tidak kata Umar bin Khattab tidak ada Islam tanpa sholat atau bagi orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya itu sebagai tanda-tanda rida atau keluar dari Islam. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman atau bisa kita diskusikan semakin menambah keimanan kita dan eh, apa insya Allah Isra Mi'raj itu satu momen kita kembali mengingat ya tugas dan kewajiban kita dan bagaimana pesan Rasulullah SAW setelah pulang dari Isra Mi'raj yang mengatakan bahwa andaikan kalian tahu seperti apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena kejadian itu apa yang akan terjadi bagi Rasulullah itu sudah nampak. Jadi ainul yakin. Jadi bisa dilihat oleh mata kepala beliau sendiri. Nah, bagi kita masih gaib, tetapi percayalah karena apa yang disampaikan Rasul pasti benar. Ya, pasti benar. Sehingga kejadian-kejadian yang diceritakan dalam hadis sahih itu akan terjadi. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Demikian saya kembalikan ke Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam penyampaiannya atas penyampaian materi tentang Isra Mi'raj. Semoga menambah keimanan kita Ustaz ya. Eh, Ya, Sesuatu yang gaib tapi eh, memang kita harus percaya gitu Ustaz ya. Kan di Al-Baqarah juga pertama kali disebutkan bahwa kita harus percaya pada hal yang gaib Ustaz ya. iya, ya, Baik, terutama terkait dengan sholat gitu ya. ya, Semoga pembahasan hari ini dan minggu lalu terkait pentingnya sholat
menjadikan kita terus apa istiqomah melakukan sholat-sholat itu. Ah, Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Sebelum yang lain, mungkin Ustadz saya bertanya, ah, artinya di Isra Mi'raj ini apa namanya, sholat itu artinya memang pertama kali diperintahkan, sebelumnya tidak ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya atau kaum-kaum sebelumnya Ustaz ya, untuk menyembah kepada Allah gitu ya. Jadi benar-benar saat itu. Jadi sebelumnya belum pernah adakah sebelumnya seperti halnya kalau puasa, kalau nggak salah kan umat-umat sebelumnya sudah melakukan puasa, kemudian ada perintah untuk puasa Ramadan gitu ya katanya di tahun kedua Hijriah. Jadi ini sholat lima waktunya, Mas. Jadi bukan Puasa tuh sholatnya. waktunya. Jadi kalau sholatnya kan sebelumnya Rasulullah biasa bertemu dengan sahabat di Siib. Siib, Siib itu lembah-lembah, sehingga kemudian tidak diketahui oleh orang Quraisy. Ya. Mereka bertemu di malam hari dan mereka melaksanakan sholat. Nah, eh, tapi belum ada syariat sholat lima waktu. Nah, syarat lima waktunya. Jadi sedangkan syariat sholatnya ada. Oh Tapi iya. tapi sholatnya seperti apa itu yang kemudian kita juga tidak paham. Yang jelas sholat lima waktu itu jumlah rokaatnya, waktunya, ya kemudian ada ilmunya, ya kemudian kita sudah pernah membahas ya tentang dari usul fikih ya. Jadi sholat itu ada sebabnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, ada yang sah atau batal, ada azimahnya, ada rukhsahnya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi misalnya lima waktu itu ada sebabnya. Kapan sholat duhur itu wajib? Ketika matahari tergelincir. Ya, itu berdasarkan Al-Quran yang kemarin kita bahas ya, yang tentang sholat duhur itu ketika diduluki syamsi, jadi ketika matahari tergelincir, jadi waktu duhur itu wajib duhur. Tapi KB sebelum matahari tergelincir nggak ada kewajiban, nggak ada kewajiban sholat duhur. Kemudian ketika bayang-bayang sama panjang masuk waktu sholat asar. Jadi sebab waktu wajibnya sholat asar ketika bayang-bayang sama panjang. Wajibnya atau sebab wajibnya sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Disebut maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Maghrib itu seperti barat atau tempat waktu atau tempat. Jadi namanya isim zaman, isim makan tentang matahari tenggelam. Gurub ya maghrib. Gurub itu yang tenggelam. Maghrib tempat atau waktunya tenggelam matahari. Itu maghrib. Kemudian isya ketika malam tiba. Malam tiba itu ketika tidak ada lagi cahaya, sisa-sisa cahaya dari pancaran matahari itu tidak hilang sama sekali. Kemudian itu gelap. Jadi mulai gelap itu waktu Isya. Jadi malam itu mulai dari waktu Isya sampai kemudian terbit fajar. Itu ada sebabnya. Dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Jadi waktu lima waktu itu berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya disebutkan Hmm. sholat, tapi sholatnya seperti apa, Hmm. kapan nama sholatnya apa itu yang nggak ada, nggak disebutkan. Tapi Iya. mereka ketika karena kata sholat itu sendiri artinya doa. Sholat itu artinya doa. Ya kayak dalam sebuah ayat ya ketika kita menerima ada orang menunaikan zakat, maka kemudian kita diperintahkan untuk berdoa. Inna sholataka. Sesungguhnya sholatmu maksudnya doamu itu akan menenteramkan hati orang yang menunaikan zakat. Jadi kata sholat itu sebenarnya asalnya dari doa. Dari apakah ritualnya doanya itu seperti sholat lima waktu, ada syarat rukunnya, walau alam dan nanti dijelaskan. Karena yang detail dijelaskan itu ketika sholat lima waktu Betul. atau sholat-sholat sunnah yang memang itu eh, diikuti oleh para sahabat. Jadi misalnya sholat witir, sholat tahajud, kemudian sholat witir, atau misalnya ada sholat hajat ya. Sholat hajat pun ternyata ada beberapa ada perbedaan-perbedaan ya tentang sholat tahajat atau sholat tasbih dan seterusnya. Itu kalau sholat-sholat sunnah, di situ ada kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi kalau sholat wajib itu ternyata tidak berbeda pendapat tentang jumlah rokaatnya, waktunya kapan ya, dan seterusnya. Dan Rasulullah mengatakan, solu kamaru aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya Rasulullah SAW sholat di depan mereka.
yaitu Rasulullah jadi imam gitu. Kemudian para sahabat ikut dengan melihat. Eh, Pemahamannya kalau Rasulullah sholat di depan para sahabat dan para sahabat suruh ngikutin apa yang sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Rasul. Nah, tentunya sebagian besar sahabat itu dulu mukallid karena kan tidak bisa lihat langsung Rasul. Jadi kan yang Hmm. ke belakang ya, cuman ngikuti yang di depan. Itu yang depan. Oleh karena itu, kaitannya dengan melaksanakan syariat itu, kalau kita belum memiliki kemampuan menjadi mustahid, ya, mengambil hukum langsung dari dalil, ya, dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita wajib jadi mukallid. Jadi mukallid itu wajib. Kenapa? Karena kita wajib melaksanakan hukum syara. Sementara hukum syara itu harus berasal dari dalil syara. Sementara kita tidak punya kemampuan mengambil hukum syara dari dalilnya langsung dari Al-Quran atau Sunnah. Ya tentunya kita harus mengikuti ulama yang sudah beristihad. Jadi kita ini posisinya sebagai mukallid. Itu sebenarnya dasarnya Rasul pun dulu nyuruh para sahabat itu ya itu taklid ikut. Jadi solu kamar itu menurut sholat lah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat udah. Mereka kemudian melihat ya Rasulullah sholat tentunya yang barisan depan ya melihat Rasulullah sholat ruku ya ruku kemudian di belakangnya ikuti yang di depannya. Jadi taklid yang mukallid. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak boleh taklid dalam hukum syara itu keliru besar. Justru wajib taklid karena hukum syara itu harus dikerjakan. Sementara kita tidak bisa menggali sendiri karena bukan mustahid, berarti kita wajib taklid karena wajib melaksanakannya gitu ya. Hmm. Karena ada sekarang ada orang-orang yang kemudian tadi itu PD-nya kembali ke Al-Quran langsung, kembali ke Al-Quran langsung ke dalil. Padahal yang paham dalil itu hanya para mustahid. Karena mustahil itu punya kriteria. Mustahil itu pertama dia harus paham bahasa. Bahasa Arab ya. Bahasa dari itu kan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis Rasul bahasa Arab. Dia harus paham itu. Dan memahami juga seluk-beluk tentang dalil. Maksudnya seluk-beluk tentang dalil ya tentang nasa mansu, tentang umum dan khusus, tentang eh, apa apa tentang beberapa dalil yang mungkin bisa ada bertentangan atau ada yang selaras, ada yang digabungkan, ada yang macam-macam. Itu harus paham betul. Ya. Kemudian yang kedua dia harus paham bagaimana metodologi istihad, namanya usul fikih, metodologi istihad. Jadi sebagaimana kalau kita penelitian ada metodologi penelitian, istihad juga ada metodologinya, namanya usul fikihnya gitu. Kemudian yang ketiga dia harus paham manatnya, buku fakta-faktanya. Sehingga mustahil itu pasti pakar di bidangnya pada saat itu, pada masa itu. Jadi karena nggak mungkin dia beristihad kalau tidak mengerti fakta yang dia istihadi, nggak mungkin. Jadi itu disebut manat hukumnya. Nah, karena kita belum punya kemampuan seperti itu, maka kita ya taklid, ikutin kan kita yang punya kemampuan itu. Dan semakin ke sini semakin sedikit orang punya kapasitas menjadi mustahid karena concern sekarang ini belajar memahami sakofah itu lebih rendah dibanding dengan mempelajari hukum aturan-aturan dunia ya aturan dunia yang kaitannya memperebutkan dunia. Padahal dunia itu sebenarnya sudah dijatahin gitu ya. Ya, Hmm. jadi dijatahin. Jadi mau pontang manting banting tulang ya kalau rezekinya sudah ditakar segitu ya sudah. Sudah gitu ya. Jadi walaupun ngebet ya, ngebet mau jadi presiden kalau nggak kalau Allah tidak menakdir apa ya nggak bisa. Nggak bisa mau dia nggak apa-apain juga nggak bisa gitu ya. Oh, Jadi berkali-kali kita ya. kalau hidup di dunia urusan dunia itu sebenarnya sudah ditakar, udah ditetapkan. Tapi kalau untuk akhirat itu yang tergantung prestasi kita. Jadi mestinya kita concernnya lebih banyaknya bagaimana untuk persiapan kehidupan kekal, bukan sekarang. Kalau sekarang mah udah jalani saja yang benar halal haram, tidak melaksanakan yang halal, halal menjauhi yang haram, ya. Kemudian melakukan syariat dengan benar, ya sudah Allah akan sudah nyiapkan rezekinya gitu. Nggak terlalu ngoyo gitu sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban ain kita ya seperti sholat lima waktu. Jadi itu kurang lebih gambarannya tentang tentang sholat. Ya, baik Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Sudah 29 bergabung Ustadz. Alhamdulillah malam ini. Malam Isra Mi'raj Ustadz ya. Besok. Isra Mi'raj. Kita isi dengan kajian Dan tentang. saya sambil sambil ngopi ini. Silakan Ustadz. Saya Ya. minum daun salam Ustadz. Jahe bukan daun salam, salam. Biasanya salam. Eh, Persilahkan Tidak, siapa?
nggak Gimana ada sih? ini ya, nggak ada apa, udah Daniel biasanya udah Daniel itu lagi Iya. ini lagi Isra Mi'raj ya. Tapi ada Iya. udah Jigo tuh, udah Jigo, ada udah Gugut, Mas Pur, Mas Pur. Bapak-bapaknya ada Kang Yayat, Kang Iwan banyak, Kang Oh Iban. iya, Silakan loh. ada Kak Iwan gabung tuh. Iya, Alhamdulillah. yang ingin bertanya atau diskusi. Eh, ibu-ibunya juga boleh. Ustaz kalau terkait Jadi, apa Al-Aqsa Ustaz ya, apa Masjid mm, Al-Aqsa. Itu kan jadi apa? Jadi katanya jadi perebutan tiga agama gitu ya, Islam mm, kemudian mm, Yahudi gitu ya. Nah, eh, itu masing-masing katanya bahwa di sekitarnya juga ada kuil buat Yahudi. Itu mm. memahaminya gimana Ustaz ya? Artinya kita kan yang Islam itu kan yang merasa kita umat Islam yang merasa paling berhak atas atas itu ya, atas tempat itu gitu ya Ustaz ya. Atas Sebenarnya kan sebenarnya masalahnya itu bukan masalah perebutan tempat suci antar tiga agama, gitu. Nggak ada sebenarnya. Perebutan itu nggak ada. Karena sejak awal di situ ya di situ hidup orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam. Jadi Hmm. masalah krisis di Palestina itu setelah ada Israel. Jadi Hmm. Israel itu ada negara penjajah di situ yang memang dibuat oleh Inggris pada saat itu. Ya. Dan jadi yang menjadi biang keroknya bukan bukan perbedaan agamanya, bukan perebutan tempat suci, nggak ada hubungannya sama sekali. Hmm. Dan apa istilah perang agama juga itu sebenarnya tidak terjadi perang agama ya yang maksud oleh mereka itu. Yang terjadi adalah bagaimana penjajah yang merampas milik warga pribumi di sana kan gitu ya. Karena dan warga Palestina kan bukan hanya orang Muslim semata ya kan Ya. ada Nasrani juga gitu ya. Nasrani ya. Bahkan penduduk Israel sendiri yang Yahudinya itu tidak semuanya sependapat dengan apa yang kebijakan dari negaranya gitu. Jadi memang ini sengaja dibiaskan masalahnya karena intinya adalah yang jelas terjadi di sana adalah perebutan kekuasaan negara adidaya yang tadinya Inggris ya Inggris itu membuat negara Israel itu supaya dia bisa dominan karena Israel itu Palestina itu kan di jantungnya Timur Tengah dan siapa yang bisa menguasai itu maka itu seperti menguasai jantungnya Timur Tengah dan bisa mengendalikan politik di Timur Tengah. Nah, kemudian ternyata setelah Perang Dunia Kedua, kemudian Inggris pada posisi walaupun menang Perang Dunia Kedua, tapi dalam posisi hancur lebur karena berhadapan langsung dengan Jerman, dengan Itali. Nah, kemudian datanglah Amerika dan Amerika ini pendatang baru yang sudah menyiapkan diri yang jauh-jauh puluhan tahun sebelumnya sudah menyiapkan diri untuk menjadi negara adidaya. Dan kemudian secara perlahan bertahap Amerika kemudian menyingkirkan Prancis dari wilayah Afrika gitu ya, termasuk menyingkirkan Belanda ya di Indonesia gitu ya. Itu kan Amerika juga kan. Nah, kemudian Israel ini yang tadinya dikendalikan Inggris kemudian dikendalikan oleh Amerika. Sehingga sekarang tuh kalau pun terjadi perubahan-perubahan itu karena persaingan antara Amerika dengan Inggris atau Uni Eropa ya. Uni Eropa mungkin sekarang dengan Uni Eropa. Itu secara politik. Jadi krisis di sana itu sebenarnya krisis politik. Dan politik ini adalah politik bagaimana perebutan kekuasaan dominasi negara adidaya untuk di negeri-negeri kaum muslimin khususnya di wilayah Timur Tengah. Kenapa? Wilayah Timur Tengah itu wilayah yang sangat kaya akan minyak gitu. Jadi kemudian di situ ada jalur yang apa untuk apa transportasi yang sangat strategis, ada terusan Suez di situ. Dan untuk mengalirkan minyak ya, minyak dari Timur Tengah kemudian bisa ke Amerika, bisa ke Eropa itu luar biasa melalui itu. Sehingga daerah ini daerah sangat strategis. Di samping itu memang ada eh, kita tidak menafikan juga ada kebencian dari sisi agama. Tapi kebencian di agama itu sebenarnya eh, eh, apa tidak sampai berujung kepada konflik yang berkepanjangan. Ya seperti misalnya perang salib itu sebenarnya bukan tidak tidak otomatis itu perang agama gitu. Itu cuma namanya saja. Karena jadi tentara umat Islam juga tentara kekhalifahan pada saat itu juga ada orang-orang Nasrani gitu. Jadi yang menjadi warga negara Daulah Islam pada situ melawan itu. Sehingga kalau sekarang terjadi seperti sekarang ini, Hmm. memang
ini seringkali dibawa ke masyarakat agama sebenarnya tidak ada perebutan apa tempat suci untuk ibadah di antara tiga agama besar di situ. Tetapi yang ada adalah penjajah Israel yang kemudian merampas harta kekayaan atau wilayah negeri Palestina, negeri umat Islam. Ya, ya itu yang terjadi. Dan di belakang itu ada negara adidaya, yaitu persaingan antara Amerika dengan Eropa atau dengan Inggris khususnya. Jadi jadi itu yang terjadi, Mas. Jadi seringkali kita kemudian dibiaskan Iya. dengan itu. Ya, apa karena kan ada apa terkait motivasi mempertahankan daerah itu kan ya juga kadang-kadang merefer kepada misalnya di situ karena ada tempat tadi Ustadz menjelaskan apa nabi-nabi yang lahir atau Iya, di situ Ustadz ya. Kemudian iya. itu kan juga tempat kiblat pertama sebelum pindah ke apa Masjidil Haram. Terus ada peristiwa Isra Mi'raj itu sehingga itu merupakan apa ya wilayah atau area yang sangat berarti atau bersejarah buat umat Islam gitu sehingga kita Betul, betul. meskipun sebenarnya seperti Ustaz jelaskan bahwa itu sebenarnya lebih kepada perebutan kekuasaan gitu ya oleh mereka gitu ya Ustaz ya. Iya. Jihad Dan gitu. gini, kalau konsep jihad itu kan gini, kalau kita diserang oleh musuh itu jihad. Ya, Jadi apalagi ini kemudian yang diserangnya adalah bagian dari umat Islam. Jadi keberpihakan kita tidak hanya sekedar kemanusiaan, tetapi ini betul-betul juga memang bagian dari akidah kita. Jadi karena Rasulullah SAW kan sudah ini kan bahwa bahwa Muslim dengan Muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Ketika satu bagian tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasa sakit gitu kan. Jadi sehingga keberpihakan kita tidak hanya sekedar keberpihakan secara kemanusiaan. Kalau ya, kemanusiaan ya orang non Muslim juga peduli ya, gitu kan. Tetapi ini kita juga dari segi akidah kita. Jadi ya apa kezoliman yang diterima oleh saudara kita itu sama dengan kita juga mendapat kezoliman. Dan itu Rasulullah SAW ketika ada di antara umat Islam yang teraniaya, terdolim, itu langsung Rasulullah meresponnya dengan mengeringkan tentara. Jadi untuk menyingkirkan kezoliman itu kan gitu. Jadi seperti misalnya kasus di Bani Koinuko. Jadi kalau kita cerita sejarah ketika Rasulullah berhijrah di Madinah itu masih ada tiga komunitas besar Yahudi. Ada Bani Koinuko, ada Bani Quraidah, ada Bani Nazir. Ada hmm, tiga bani itu ada di wilayah Madinah. Kemudian Rasulullah ketika berhijrah ke sana membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini isinya itu bukan bukan kayak seperti orang-orang yang mengatakan itu sama rata sama rasa dan kemudian ini disamakan agama itu enggak. Ini kesepakatan untuk menjaga keamanan bersama di antara penduduk wilayah Madinah yang ada di situ dan bukan hanya umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah tapi juga ada orang Yahudi, ada juga masih sisa-sisa orang-orang yang masih musyrik. Ya, kemudian dibikinlah itu kesepakatan untuk menjaga keamanan di situ. Tapi ternyata Bani Nadir yang pertama kemudian berkhianat. Aja kemudian Rasulullah diusir. Kemudian setelah itu kemudian Bani Koinuko. Bani Koinuko itu kan ceritanya ada serang wanita muslimah ada di pasar Bani Koinuko. Kemudian diolok-olok, cuma dibuka auratnya. Kemudian ditolong oleh seorang pemuda muslim di situ. Karena ini pemuda muslim cuma satu orang di pasar Bani Koinuko dikeroyok sampai mati. Sampai wafat di situ. Dan berita itu sampai ke Rasulullah. Langsung Rasulullah mengirim tentara. Dikepung, kemudian setelah itu menyerah, diusir. Bani Qainuqa. Nah, yang terakhir Bani Quraidah. Bani Quraidah itu lebih parah lagi. Ketika pasukan Rasulullah berhadapan dengan pasukan Ahzab, ya. Jadi waktu perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu perang parit, ya. Teknik pertahanannya. Sedangkan Ahzab itu sekutu yang datang, yang dipimpin oleh Quraisy bergabung juga itu untuk orang Yahudi dari Khaybar, kemudian Bani Nadir yang tersisa juga ikut gabung menyerang Madinah. Nah, ternyata Bani Quraidah yang ada di dalam kota itu justru berniat malah mencelakakan itu. Dia berkolaborasi dengan musuh, ya, kemudian menggunakan juga fasilitas orang-orang munafik. Maka kemudian setelah selesai perang Ahzab, perang Khandaq, kemudian Rasulullah menghukum tuh, menghukum Bani Quraidah ya, ya. Yang kemudian mereka tidak mau diberi sanksi oleh Rasul, malah minta keputusannya minta ada sahabat mereka ketika masih jahiliyah dulu. Ya. Jadi ternyata sahabat ini malah memberikan sanksi yang sangat berat ya. Jadi seluruh laki-lakinya kemudian dihukum mati.
Ya, tinggal yang perempuan sama anak-anaknya kemudian jadi hamba saya. Itu Bani Quraidah. Artinya memang Yahudi itu dari track recordnya dari awal tidak bisa diajak damai, tidak bisa diajak kerjasama gitu, mesti berkhianat gitu. Dan itu karakternya itu juga masih ada. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak sehebat seperti yang digembor-gemborkan. Ini karena kebencian Yahudi dan Nasrani dan seterusnya. Itu tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Israel. Karena Israel itu adalah negara penjajah dan di belakangnya ada negara besar yang support dia. Ya. Dan memang harus itu posisinya jadi masalahnya masalah politik ya. Lebih banyak masalah politik walaupun tidak dipungkiri bahwa walantar doan kal Yahudu wala Nasara juga memang mewarnai itu, motivasi itu ada. Ya Hmm. sama dengan sebenarnya di kita juga sama yang non muslim ada kebencian itu ya pasti ada. Tapi apakah dia berani kemudian apa macam-macam itu kan juga berpikir berapa kali dia yang ingin bikin gereja dulu ya di Bogor itu kan oh, luar biasa tuh mereka yang bawa ke luar negeri ya ke internasional ya kemudian dibangun sekarang itu nah tukar guling di bekas sebenarnya tanah itu urugan ya urugan dulu sampah macam-macam masuk situ sekarang jadi gereja di tempat yang sangat sulit tuh karena macet dan gawir tebing gitu ya. Ya. Tapi itu pasti ada dia kebencian di dalam hati itu ada. Tetapi berbeda tentunya dengan yang terjadi di Israel karena di Israel itu lebih sangat mencoloknya dari kasus politiknya dan perebutan kekuasaan di situ. Walau alam bisawab. Izin Tapi kita kembali baca yang kembali lagi ya kembali lagi tadi berkah itu ya. Jadi itu ya. negeri itu berkah banget. Jadi eh, kita untuk bisa sahid itu sulit. Tapi kalau saudara kita di Palestina itu bisa sangat Syahid itu di depan mata. Syahid di depan mata. Itu orang yang mati syahid itu berkah. Orang Hmm. yang mati syahid itu berkah. Ya, pasti berkah gitu ya. Masuk surga tanpa hisab selama-lamanya. Nah, kita siapa yang jamin? Apakah kita bahkan apakah dijamin kita mati membawa iman? Walau alam juga. Iya. Gitu. Ustadz izin Silakan itu ada yang yang ya, penjelasan yang pertama Kang Purnomo dipersilahkan nanti setelahnya dilanjutkan sama Kang Muhsin ya. Go, Mas Pur, dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin tidak buka kamera ya. Boleh, boleh. Oke, Ustadz gini, kalau kita Al-Aqsa itu kan pernah menjadi kiblat umat Islam Betul. ya. Betul. Nah, kalau Ka'bah sendiri kan ada jaminan dari Allah bahwa itu Hmm. akan dilindungin sampai kapanpun. Hmm. Ya, kalau Al-Aqsa sendiri kira-kira gimana Ustadz? Apakah juga ada jaminan dari Allah bahwa Masjid Al-Aqsa juga akan ada pelindungan dari Allah seperti kayak melindungi Ka'bah gitu Ustadz? Jadi Waalaikumsalam dari Ustadz. ya sepengetahuan saya nggak ada. Tetapi kata-kata barok nahaulahu itu kan kan ilal masjid minal masjidil haram ilal masjid aqsa alladzi barok nahaulahu bahwa di Masjid Aqsa itu diberkahi itu pasti karena ini apa janji dari Allah kan alladzi baroknahu. Jadi kata barokna itu kata kerja bentuk lampau yang artinya pasti. Jadi di sekitar Masjid Aqsa itu pasti kami berkahi. Kapan keberkahi? Dulu, sekarang dan nanti. Yaitu sampai hari kiamat. Memang wilayah itu wilayah yang Allah berkahi. Tetapi pemahaman berkah ini yang seringkali kita salah. Dianggapnya berkah itu kalau misalnya aman, damai, tentram, sentosa, adil, makmur, temah, ripah, roh jinawi. Itu definisi duniawi. Definisi duniawi. Padahal berkah itu artinya ziyadatul khair atau kebaikan yang abadi. Di mana kebaikan abadi itu intinya di akhirat masuk surga. Jadi kalau orang hidupnya berkah, artinya dia bukan hanya baik di dunia, tetapi baik di alam barzah dan baik di akhirat. Dan baik di akhirat itu fil akhirati hasanah itu adalah masuk surga, kholidina fi abada, gitu. Jadi sehingga kalau kita definisi berkah sesuai dengan apa yang kita pahami dari Al-Quran, maka wilayah sekitar Masjid Aqsa itu pasti wilayah yang sangat berkah, yang diberkahi oleh Allah.
dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu justru para nabi itu diutusnya di sekitar itu. Disebut dengan Al-Qudus ya, Al-Qudus. Jadi di wilayah suci di situ. Bahkan sebagai apa cikal bakal agama besar yaitu Yahudi, kemudian dulu Nabi Musa dan Harun ya. Kemudian apa Nasrani yaitu Nabi Isa alaihissalam itu di situ wilayah. Ya, kemudian Rasulullah ternyata, nah karena Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel ternyata dari Bani Ismail. Jadi justru yang apa anak Nabi Ibrahim yang dibawa ke Mekah, ya, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian itulah apa dari garis keturunan itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian dari Bani Israel ini ada Yahudi dan Nasrani itu tidak serta-merta mengakui Nabi Muhammad SAW. Padahal cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat dan Injil. Ya. Tapi mereka karena merasa bukan dari Bani Israel. Jadi mereka mendustakan itu karena kenapa dari Bani Ismail, kenapa dari keturunan Siti Hajar, bukan dari Siti Sarah, bukan dari Yakub, bukan dari Ishak. Jadi Yakub, Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Dan karena kedengkian, ya, artinya muncul asobiah. Ya. Asobiah. Jadi karena tidak satu kelompok, tidak satu golongan, tidak satu garis keturunan, kemudian mereka menolak ya. Itu yang terjadi. Jadi tadi pertanyaannya bahwa Aqsa itu memang tidak disebut jaminan dalam pengertian tidak akan dirusak, tidak akan hancur ya. Sebagaimana Ka'bah ya. Ka'bah itu dulu pernah mau dihancurkan oleh Abraha gitu ya. Ternyata malah Abraha itu kemudian Allah hancurkan, dilindungi betul gitu ya. Ya, kemudian didatangkan ababil atau burung bulbul. Ababil itu zaman dari bulbul. Ya, bulbul itu eh, kalau ini nama jenis burung seperti sejenis gagak. Tapi ya seperti apa walau alam kan ini membawa apa batu-batu dari neraka gitu ya yang menghancurkan meluluh lantakan kulit dan daging sehingga tinggal tulang belulang ke asfin makul ya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi tinggal hanya apa tulang-tulang daunnya saja. Itu manusia. Artinya Ka'bah itu dijelaskan gitu bahwa dari awal memang dilindungi. Nah, Masjidil Aqsa itu enggak ada sebutannya itu tapi diberkahi iya. Nah, tapi berkah itu yang harus memang definisinya definisi berkah menurut Al-Quran atau menurut hadis Rasul. Bukan berkah menurut definisi duniawi manusia yang memang senang ya senang dunia. Jadi yang namanya berkah itu baldatun toyibatun warabun gofur lemah lembah rojinawi aman tentrem macam-macam gitu ya. Gitu. Padahal itu belum tentu belum tentu berkah. Ya, belum tentu berkah. Adem ayam itu belum tentu berkah. Ya. Buktinya sekarang juga kan kita ya adem ayam ya. Adem ayam mau pemilu 14 Februari juga kan adem ayam kan. Apakah berkah? Wah, alam ternyata banyak yang gelisah ini, banyak yang gemerungsung. Walalam bisawab. Baik, Ustaz. Tadi Ya. Kang Muksin ya, dipersilahkan. Mana Kang Musin? Kang Musinnya mana? Kang Musin Assalamualaikum. dipersilahkan. Oh Waalaikumsalam. iya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Kang Musin ini Waalaikumsalam. yang Samarinda ya, Kang Musin ya? ya, kebetulan kami sekarang lagi ada di Cimanggis nih. Waduh, Oh, dekat dong Depok. Saya Depok. iya. Cimanggis. Silakan, silakan. Ya, makasih Pak Ustaz, masih banget ya. Saya waktu setahun yang lalu pernah melihat di YouTube ya mengenai masalah Isra Mi'raj juga. Kemudian ada salah satu murtadun, kalau nggak salah itu Bang Mandur Sehan, itu menjelaskan. Dia bisa bahasa Arab dia menguasai, terus Quran dia juga kuasai, terus dia membahas mengenai masalah Isra Mi'raj. Yang dia katakan bahwa pada saat kejadian tanggal 11 Hijriah, itu Masjidil Aqsa katanya belum berbentuk masjid, bahkan itu tempat sampah katanya. Nah, kalau saya kan nggak tahu, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Apakah benar yang disampaikan si Murtadun itu Pak Ustadz? Mengenai masalah Masjid Aqsa itu, nggak ada Masjid Aqsa dulu, waktu masih zaman 11 Hijriah, itu masih berbentuk tempat sampah katanya. Nah ini kan
sangat menyakitkan kalau sampai kedengaran dengan kaum Islam yang lain. Yang mengatakan itu yang justru orang murtad yang memang dia hafal Quran dan dia istilahnya bisa bahasa Arab. Mohon Ya, pencerahannya Pak Ustaz. ya, gini, Satu lagi Pak karena Ustaz, satu lagi Pak ya, Ustaz. ya Satu lagi. silakan. Ya. Lebih utama mana setelah sholat wajib kita wirid atau kita langsung sholat kalau kita suruh milih ya, makanya kita punya keterbatasan waktu. Saya wirid atau saya sholat ini, sholat sunat, Ya, sholat sunat rawatib. Gitu Pak Ustaz. ya, Itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, musuh-musuh Islam itu dengan berbagai macam cara. Jadi orang-orang yang apa misionaris-misionaris itu memang pinter. Bahkan kemudian dia bisa memahami bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, sementara umat Islam ini yang masih bingung ya. Contoh misalnya gini, orang apa misionaris itu misalnya mengatakan dalikal kitab. Kalau menggunakan bahasa Arab umum ya, dalika itu artinya itu. Alkitab maksudnya Alkitab itu Injil kan gitu ya. Itu nama lain dari Injil adalah Alkitab gitu ya. Nah, maka dia menggunakan dalikal kitab maksudnya itu Alkitab, la raiba fi gitu. Jadi bisa kemudian karena kita kita awam tentang bahasa Arab gitu. Jadi kemudian kita ragu gitu. Memang memang seperti itulah yang mereka belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an memang untuk apa memutarbalikan makna dan kemudian untuk memurtadkan umat Islam. Jadi padahal kalau kita paham tentang bahasa Al-Qur'an, jadi bahasa Arab yang digunakan menjadi bahasa Al-Qur'an yang dipilih ya menjadi bahasa Al-Qur'an, kata dalika itu bukan makna itu, tetapi dalika litakzim untuk mengagungkan. Dan Alkitab di situ apa Al-Qur'an pasti. Kenapa? Karena lafaz berikutnya itu kata dalika itu kaknya itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita kita paham tentang isim domir kata dalika, dalika itu isim isyarah. Jadi kaknya itu anta. Antanya kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu dalika Alkitab, maksudnya yang diberi petunjuknya itu kaknya itu Nabi Muhammad. Berarti Alkitab itu maknanya bukan bukan Injil tapi Al-Quran. Dan pakai alif lam itu jadi makna ma'rifah menjadi definitif. Jadi bukan hanya sekedar buku, tapi yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi contoh seperti itu. Jadi orang bisa bahasa Arab, orang bahkan fasih melafaz-lafazkan apa dalil-dalil itu tidak otomatis dia benar. Apalagi kemudian dia menyam apa dalam tanda petik itu merendahkan. Karena kata-kata misalnya Masjid Aqsa itu di dalam Al-Quran disebutkan dan itu dinamai. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa itu alif lam dua-duanya. Itu menunjukkan makrifah bahwa itu memang sudah masjid. Apa sih definisi masjid? Jadi kalau Al-Quran namanya Allah mendefinisikan bahwa itu masjid, berarti memang itu tempat sujud. Tempat sujud artinya masjid itu adalah tempat suci, tempat bersujud, tempat ibadah. Nah, apalagi kita punya kisah ya tentang Masjid Aqsa ini itu dulu jadi kiblat umat Islam. Jadi Rasulullah SAW ketika diutus di Mekah itu kiblatnya ke arah Masjid Aqsa. Bahkan kemudian ketika Rasulullah berhijrah pun tahun-tahun pertama itu masih berkiblatnya ke Masjid Aqsa. Dan kemudian Rasulullah menginginkan ke Masjid Haram. Jadi Masjid Haram. Kenapa? Karena Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi posisinya Masjid Haram dengan Masjid Aqsa itu posisinya sama-sama masjid. Dan Rasulullah kemudian berkeinginan untuk pindah dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Yang kemudian Allah rubah gitu. Makanya di situ ada masjid kiblatain, ya, dua kiblat gitu ya. Jadi masjid dua kiblat. Jadi karena begitu turun perintah untuk berpindah kiblat itu ketika sholat asar. Jadi Rasulullah kemudian bergeser dari ke arah Masjid Aqsa kemudian bergeser berpindah berputar jadi menjadi ke arah Masjidil Haram. Ya. Jadi itu sehingga kemudian yang menafsirkan bahwa bahwa tidak ada masjid dulu Masjid Aqsa itu malah tempat sampah itu pasti salah. Karena yang tahu yang gaib, yang tahu yang masa lalu, ya pasti Allah lah. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat surat Al-Isra ayat 1 ini itu minal masjid haram ilal masjid aqsa. Dan kalau kata masjid berarti bukan bukan tempat sampah.
masjid gitu. Ya kan masjid ya. Ya, mau bantah gimana? Orang ini kan datang hidup belakangan. Sementara Allah lah yang mengetahui yang dulu, yang sekarang, dan akan datang. Dan Allah menyebutkan di situ disebut Al-Masjidil Al-Aqsa. Jadi bagaimana mungkin ya Al-Masjidil Al-Aqsa kemudian jadi tempat sampah itu dasarnya dari mana? Itu pasti salahnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita waktu terbatas, apakah zikir atau sholat ba'diyah itu bisa pilihan, pilih pilihan. Tetapi lebih utama kalau seandainya ini tergantung sholatnya kan. Kalau sholat asar kan nggak ada ba'diyah atau sholat subuh nggak ada ba'diyah. Tapi kalau sholat isya, kemudian sholat maghrib atau sholat duhur itu ada ba'diyah. Jadi kalau kita memang mendawamkan rawatib itu lebih bagus. Sedangkan doa bisa kemudian kita di tempat lain, waktu yang lain, atau di dalam setiap aktivitas kita bisa berdoa. Jadi kalau sholat itu karena sholat sunnah rawatib itu yang ngikutin, rawatib itu yang apa, yang mengikuti. Jadi sebelum dan sesudah. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Maka kalau kita misalnya suruh memilih nih waktunya terbatas, memang lebih baik ya kita punya waktu rawatib. Sedangkan nanti zikir kan sunnah juga, itu bisa di tempat lain, bisa sambil jalan juga bisa. Atau doa bisa sambil jalan, nggak ada masalah. Kalau saya biasanya kalau itu misalnya duhur atau misalnya apa isya, maghrib ya, 3 sholat itu saya berusaha untuk bisa ba'diyah. Bisa ba'diyah. Jadi kalau kita waktu terbatas begitu udah selesai, kita harus berdiri kemudian ba'diyah baru selesai. Kalau qobliyah biasanya kita tidak punya waktu karena biasanya begitu kita ini sudah komat. Jadi kalau kita qobliyahnya misalnya tidak dapat, minimal ba'diyahnya. Kecuali sholat asar dan sholat subuh karena tidak ada ba'diyah. Memang ada yang muakad sama yang goir muakad ya. Tapi sebenarnya muakad goir muakad itu apa? Karena yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul atau yang pernah ditinggalkan oleh Rasul ya. Yang muakad itu seperti qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu disebut dengan sholat sunnah fajar. Dan itu juga jadi sholat sunnah fajar dengan sholat qobliyah subuh. Ya itu juga sholatnya gitu. Dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan itu diringankan. Karena jangan sampai berlama-lama karena sholat subuh itu waktunya terbatas. Jadi sehingga rukun-rukunnya saja. Jadi kalau sholat qobliyah subuh upayakan mungkin 1,5 menit juga bisa. Atau bisa 2 menit, rata-rata 1,5 menitan lah ya. Rukun-rukunnya saja 2 rakaat ya. Itu upayakan dikerjakan. Karena kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu sama dengan memiliki dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Apalagi sholat subuhnya tentunya ya. Jadi, nah kalau ba'diyahnya memang subuh kan nggak ada. Kemudian asar nggak ada. Jadi eh, apa? Cuman ba'diyah itu cuman duhur, maghrib, isya. Duhur, maghrib, isya. Ya, 3 ini. Upayakan dikerjakan. Jadi kalau qobliyahnya tidak ke kebagian karena buru-buru udah masuk jamaah dulu, minimal ba'diyahnya lah. Nggak apa-apa doanya nanti belakangan. Itu kan sama-sama sunnah, tapi yang waktunya terbatas dan itu terkait dengan apa sholatnya ya, dan ada yang waktunya tidak terbatas dan bisa di tempat yang lain, itu yang kemudian kita eh, nomor duakan itu. Jadi nanti ya nggak ada masalah. Baik, Itu Kang Muhsin walau alam bisawab. iya. Waktu Makasih juga Pak Ustadz. memisahkan kita dan Apa? makasih Sedikit Kang. lagi Kang Arya. Oh, monggo silakan. Sedikit lagi Kang Arya. Besok libur, tenang Kang. Jadi Besok libur. jadi Silakan. jadi gini Pak Ustadz ya, itu yang dia karena gini, pada saat dia menjelaskan itu seolah memang betul-betul ahli sejarah. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa memang memperolok-olok agama kita ini Ya, sebetulnya Pak ya. Ya, ya. jadi kita nggak usah percayai lah, karena memang Hmm, meyakinkan sekali dia menyampaikan itu Pak Ustadz. Jadi hmm, makanya hmm. saya juga Pak, ini kalau ada waktu saya mau bertanya memang tentang dengan Iya, ini dengan Pak Ustadz. Jadi eh, memang kita iya, mesti yakini bahwa itu memang udah bentuknya masjid. iya. Terus yang kedua, Karena kan, saya pernah dengar gini iya, Pak iya. Ustadz. Saya pernah dengar gini Pak Ustadz. Saya pernah dengar dari ada ceramah dari ini. Hmm, Saking pentingnya, saking utamanya itu qobliyah subuh. Katanya pernah Rasulullah karena bangun kesiangan,
dia sholat subuh, yang setelah sholat subuh dia sholat qobliyah, padahal qobliyah kan subuh subuh. Saking pentingnya makanya katanya ada yang menyampaikan bahwa ya udah kalau memang kita nggak sempat qobliyah, kita lebih mengutamakan kita sholat berjamaah di masjid, sholatnya berjamaah dulu, nanti sholat berjamaah pulang ke rumah, ya sholat qobliyah, niatkan qobliyah walaupun itu sholat subuh. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya apa? Kadang-kadang juga aneh ya. Gini, namanya qobliyah kan sebelum. Jadi kalau sesudah dan namanya sunnah itu tidak ada kodo sebenarnya. Jadi kodo itu untuk yang fardu, untuk yang fardu. Jadi karena punya konsekuensi kalau yang fardu, yang wajib ya, wajib itu kalau tidak dikerjakan kan berdosa. Sementara kalau sunnah, kalau tidak dikerjakan nggak berdosa gitu. Sehingga istilah kodo itu melaksanakan bukan pada waktunya. Itu kalau yang wajib. Nah, yang wajib. Nah, memang ada kebiasaan yang dilakukan oleh sahabat yang kemudian kalau misal kelewat itu diganti ya. Tapi biasanya menggantinya dengan yang lain. Karena kalau misalnya eh, kayak misalnya tadi sesudah subuh itu bisa sholat ya. Kalau dia mengkodok misalnya lupa belum sholat isya. Saya pernah kejadian tuh. Saya pernah karena ceramah di tempat yang jauh, berangkat habis maghrib, begitu pulang perasaan sudah isya ya, jadi langsung tidur. Nah, habis sholat subuh, habis isi pengajian malah. Baru ingat tuh, saya belum sholat isya. Kemudian saya sholat, sholat jam 6 ya, jam 6 pagi ya sholat 4 rakaat. Nah orang-orang bingung ini, Ustaz sholat apa gitu. Saya bilang ini kodok saya. Tadi saya lupa, baru ingat justru tadi setelah ngisi pengajian jam 6 baru ingat. Jadi saya karena kodok itu ketika yang wajib nih ya, ketika ingat kita kerjakan. Atau ketika baru bangun ya, ketika bangun itu kita kerjakan. Itu yang wajib. Tapi kalau yang sunnah memang ada ya, ada yang kemudian apa membayar istilahnya yang sunnah karena itu menjadi kebiasaan dibayar. Tetapi itu sebenarnya sebuah kehati-hatian saja. Hukum syara'nya ya yang namanya qobliyah ya sebelum sholat wajib gitu ya. Kalau sudah namanya ba'diyah. Kemudian kalau itu hukumnya sunnah ya tidak berdosa. Kalau ataupun dia misalnya karena terlambat ya karena tidak sempat ya dia tidak berdosa. Adapun membayar itu sebagai bentuk kehati-hatian. Sama dengan misalnya ada yang mensyariatkan kalau kita lupa dulu masa muda suka meninggalkan sholat, maka sekarang sholatnya di double-double. Jadi sholat misal isya dua dua kali, sholat asar 2 kali dan seterusnya misalnya. Itu juga ya apa hilafiyah lah intinya ya, hilafiyah intinya. Karena namanya apa sholat itu tauqifi itu saklek letterlek apa adanya contohnya Rasulullah. Kita tidak bisa membuat-buat, kita tidak bisa boleh nambah-nambah gitu. Karena itu bagian dari ibadah mahdohnya. Jadi kalau tadi misalnya ada riwayat Rasulullah bisa bisa jadi nanti dicek ini sahih atau tidak atau ini pendapat siapa digali oleh siapa dan seterusnya. Di dalam bahasan tentang yang sunnah-sunnah ini banyak yang doif yang kemudian eh, di apa dianggap sebagai dalil syara. Ya kemudian berbeda pendapat kan ada juga yang sholat berapa rakaat, kemudian eh, ya macam-macam lah. Yang itu mungkin bisa dasarnya sebenarnya hadisnya hadis doif bisa jadi. Walaupun saya maaf saya tidak belum mendapat menemukan bahwa Rasulullah pernah kodok qobliyah subuh. Ya mungkin nanti saya coba cari dalilnya apa benar gitu ya. Jadi saya nggak tahu derajatnya ya, tetapi ya eh, sampai sejauh ini saya belum pernah mendapatkan itu. Jadi dan juga saya tidak pernah kodok qobliyah walaupun pernah kesiangan kodok karena qobliyah ya. Kalau sesudah namanya ba'diyah gitu. Walau alam ya, mungkin nanti saya coba Ya, cari ya, makasih. apa ulama yang berpendapat seperti itu ya. Atau Makasih Pak yang Ustadz. ya Soalnya siap. saya pernah lakukan itu. Wah, terlambat ini qobliyah. Udah qobliyah sholat subuhnya. Tapi nggak balik lagi. Setelah sholat Makasih subuh Pak baru Ustadz. kau beli. Ya,
Katanya tadi Pak Ustadz Ustadz, yang ketemu memang itu betul betul. sudah Ah, rutin Ustadz ya, kayak kayak Rasul kan dia memang nggak pernah ninggalin gitu, tapi sekali sekali apa sekali dia lupa, bukan lupa atau ketinggalan dia 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 kodok gitu. Bah, kalau kita yang memang nggak ini nggak ya, pernah gini, mengulangi. bisa bisa jadi Tapi khususiyat. saya Ini nggak tahu kan gini. hadisnya gitu. Pernah dengar juga Ya, sih sama seperti misalnya gini, khusus khususiyat untuk Rasul ya. Ini juga kan bisa bisa berbeda pendapat. ya Sholat tahajud bagi Rasul itu wajib, bagi umatnya sunnah gitu ya. ya ya. Jadi misalnya makan sedekah itu bagi Rasul dan keluarganya haram. Bagi kita boleh makan harta sedekah. Jadi ada khususiat. Jadi ada khususan. Rasulullah SAW biasa puasa wisol, jadi tidak berbuka langsung, lanjut gitu. Bagi bagi Rasulullah boleh, tapi bagi umatnya haram, nggak boleh. Hmm. Gitu. Jadi ada bab khususiat. Jadi jangan-jangan ini memang khusus untuk Rasul, tidak Ya, berlaku untuk apa umatnya gitu ya. Nah makanya nanti kita coba cek bener nggak gitu, apakah memang itu berlaku untuk umatnya juga atau itu khusus untuk Rasul saja. Tetapi memang ada Rasulullah SAW misalnya ketika ada seorang sahabat, ketika beliau sedang khutbah, sholat Jumat, ada seorang sahabat terlambat. Kemudian Rasulullah disuruh suruh so- sholat tahiyatul masjid. Eh, ini juga ada harus dijelaskan karena tidak berarti itu bersifat generalisir, nggak boleh. Karena yang jelas khutbah itu wajib, sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Nah, kalau Rasulullah kemudian mengecualikan ada orang tertentu, ini bisa jadi orangnya ini memang terbiasa tidak pernah telat. Tapi pada saat itu dia kemudian karena telat ada keperluan sehingga oleh Rasulullah disuruh tetap melaksanakan yang biasa dilakukan. Dan otoritas itu ada di khotib. Khotib boleh menyuruh orang kemudian berdiri dulu atau bahkan tidak boleh ngobrol gitu dan seterusnya boleh. Khotib itu boleh gitu. Sehingga ini khusus ketika kejadian kepada sang sahabat yang kebetulan pada saat itu terlambat. Kemudian Rasulullah suruh beri. Tapi itu tidak menjadi dalil bahwa orang sekarang boleh ketika khotib berbicara kemudian dia boleh sholat tahiyatul masjid. Bahkan lebih parahnya barisan pertama karena jadi mereka ada yang rokok dulu, yang ngebasok dulu macam-macam itu. Begitu khotib naik mimbar kemudian masuk dia ke masuk depan ke ya. masjid kemudian sholat. Jadi sehingga kemudian ada orang sholat mengganggu khotib. Dan ketika khotib mau berbicara mengganggu orang sholat. Dan ini yang salah yang mana? Yang jelas yang salah yang melaksanakan sunnah. Karena tidak ada lagi sunnah kalau kita melaksanakan yang wajib. Gitu. Itu hukum asalnya. Tidak boleh kita tetap menjalankan sunnah padahal yang wajib sudah ditunaikan. Dan khutbah Jumat itu wajib. Wajib. Khutbah Jumat itu sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Tidak boleh dia kemudian mendahulukan Kan. sunnah dengan tidak melaksanakan yang wajib. Sama dengan nanti sholat, misalnya orang sudah jamaah sudah sholat wajib, kita kemudian sibuk sholat sunnah. Maka itu tidak berlaku, tidak bernilai. Tidak Hmm. bernilai, yang sunnahnya tidak bernilai. Ya, karena dia harusnya meninggalkan yang sunnah, melaksanakan yang wajib. Demikian pula berat peraturan tentang khotib, khutbah, dan sholat tahiyatul masjid. Mestinya dia dengerin khutbah. Karena al-khutbatani maqamu rakaatain minadz zuhur. Dua khutbah itu menggantikan dua rakaat sholat duhur. Jadi harusnya harusnya ya sama dengan ketika dia datang, sholat duhur sedang dijalankan. Mestinya dia datang tahiyatul masjid langsung dia masuk ikuti sholat duhur. Itu juga khutbah gitu. Nah, Hmm. sedangkan ada sahabat yang disuruh sholat dulu sebelum duduk itu pengecualian karena orang ini tidak biasa terlambat. Kemudian pada saat itu Rasul melihat orang ini terlambat. Ya. Ingat Rasul itu mengenal sahabat-sahabatnya dengan baik. Ya. Iya. Termasuk ketika Rasulullah misalnya sholat sholat subuhnya di rokat kedua tuh lama banget rukunya. Ternyata ditahan oleh Jibril Sedang menunggu. dikasih tentang Ali karena nunggu Ali. Iya. Ali itu kan karena begitu mau ke masjid ada nenek-nenek Yahudi lambat Hmm. sekali saking tawaduknya Ali gitu ya tidak berani mendahulukan ini mendahului wanita ini yang nenek-nenek ini kemudian begitu sampai ke masjid Rasulullah sedang ruku dan itu sudah lama rukunya gitu baru kemudian masuk sehingga orang dapat rokaat itu Biar dapat kalau dia rakaat Ustaz ya. mendapatkan ruku Hmm. iya Iya, jadi iya. Jadi ini memang khusus-khusus ya untuk Terus, para terus, sahabat, terus. tidak berlaku umum. Ustadz, maaf kalau misalnya kita sedang sholat sunnah gitu ya, sebelum sholat wajib di masjid, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, terus komat gitu ya, apakah kita Hmm. berhenti, Ustadz?
Karena Tergantung. Kalau kalau sudah rokat kedua misalnya selesaikan. Yang rukun-rukunnya saja dipercepat ya hmm, rukun-rukunnya. Tapi kalau misalnya kita baru rokat pertama nih, kemudian iqomat maka batalin. Kita ikut sholat wajib. Jangan sampai kemudian kita eh, menghambat orang melaksanakan sholat wajib. Ini kadang-kadang saya nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian sengaja sholat qobliyahnya dilama-lamain, padahal itu sudah ada jamnya. ya kan ada penghitung mundur Ustadz ya. Iya, Penghitung. itu Kita mestinya mesti dia dia ya. Kalau dia tahu dia tinggal tinggal beberapa detik, misalnya tinggal setengah menit lagi nggak dan usah nggak sholat mungkin ya. dia ini nggak usah maksain sholat gitu. Ya, Ya. karena dia harus mendahulukan yang wajib. Ya. Jadi kita jangan sampai mengganggu orang melaksanakan yang wajib karena Kita karena sudah. menghargai kita yang sedang melaksanakan yang sunnah. Jadi kita yang harus menghargai orang melaksanakan kewajiban. Karena bisa jadi orang-orang ini orang sedang sibuk, ya, ditunggu ada kegiatan lain gitu ya. Sementara kita sedang melaksanakan yang sunnah. Ya. Hmm. Jangan memanfaatkan kan harus dihargai orang sholat biar ditunggu gitu. Tidak selamanya jamaah itu seperti kita waktunya luasa longgar. Bisa jadi dia sangat terbatas. Hmm. Ya. Jangan sampai dia kemudian tidak jadi sholat berjamaah karena lama nunggu orang sedang sholat sunnah gitu ya. Dan sekarang ada kemudahan Ustadz ya ngelihat ngelihat waktu apa Iya, hitungan menit ya iya. dari sejak Kalau sudah azan ada, sampai kalau saya maghrib. biasanya udah Udah tinggal tinggal satu 20 setengah detik. menitnya. Satu setengah menit saya lebih baik cuma doa saja. Kalau 3 menit masih oke ya, tiga Ya menit. kalau 2 menit biasanya 2 menit, 2 menit masih tiga oke. menit masih kekejar. Rukun-rukunnya bisa kekejar lah. 2 rakaat rukun-rukunnya bisa kekejar. Iya Ya, betul. ya. Baik Jadi baik memang Ustadz. harus bijak. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah sampai 2148 nih, hampir 10 kurang 10 ah, Iya, kajian ini dan terima kasih baik. teman-teman ada 29 Iya, teman-teman yang ya bergabung. mohon maaf tadi karena memang telat ya, karena isanya sekarang ini jam 8 baru selesai ya. Iya, Jadi ini saya lihat apa udah Daniel juga baru kelihatan itu habis Isra Mi'raj gitu kayaknya. iya. Ada yang titip salam Ustadz buat Bu Teti tuh, Mbak Ya, Desi. insya Allah, alhamdulillah. Jadi terima kasih teman-teman sekalian doanya, Ya Ustadz doanya semoga alhamdulillah. sehat kembali. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya apa kesembuhan istri saya, alhamdulillah. Amin. Hmm. Baik kita akhiri ya dengan doa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, agar kita bisa istiqomah ya iman mempertahankan iman dan Islam sampai akhir hayat kita Amin. dan kita ini ditetapkan oleh Allah orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustadz Sam. Mangga, Jazakallah. mangga insya Allah minggu depan ya. Ya, baik sampai ketemu di minggu depan. Selamat libur teman-teman. Mangga. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.